Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran tema 5, subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulainya, marilah kita membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, yang kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, kita akan menyajikan informasi penting dalam teks non-fiksi. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya, teks non-fiksi yang disajikan dalam surat kabar maupun dalam majalah. Jadi informasinya ini berupa fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, bukan karangan yang mengada-ada, tapi suatu informasi berdasarkan fakta gitu. Kemudian ada contoh teks non-fiksi. Di sini Busna memberikan 3 contoh anak-anak. Yang pertama, teks non-fiksi tentang sejarah, yaitu sebuah teks non-fiksi yang isinya menceritakan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau berdasarkan urutan waktu yang menyebabkan lahirnya sesuatu di masa kini. Kemudian contoh yang kedua, teks non-fiksi tentang biografi, yaitu sebuah teks non-fiksi yang membahas mengenai kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contoh yang ketiga, teks non-fiksi esai, sebuah teks non-fiksi karangan prosa yang membahas suatu masalah tertentu melalui sudut pandang penulisnya. Berikut ini adalah contoh teks non-fiksi, lebih konkretnya bisa kalian perhatikan. Ini teks non-fiksi tentang sejarah Candi Borobudur. Di sini menjelaskan tentang bagaimana awal mulanya berdirinya Candi Borobudur, kemudian apa saja yang ada di Candi Borobudur, kemudian berapa besar dan tingginya Candi Borobudur, serta keunikan-keunikan lain yang dijelaskan tentang Candi Borobudur. Contoh yang berikutnya adalah teks non-fiksi tentang biografi. Di sini contohnya teks non-fiksi biografi Bapak Habibie. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Di teks ini menjelaskan perjalanan hidup Bapak Habibie mulai dari dia masa kecil, pendidikannya, sampai perjalanan hidup beliau, ya, hingga wafat itu dijelaskan dalam teks biografi. Contoh yang selanjutnya yaitu teks non-fiksi esai. Jadi di sini menjelaskan tentang sudut pandang seseorang mengenai suatu hal, dan ini yang dijelaskan berupa fakta atau kenyataan yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, sebelumnya di tema 1 anak-anak ingat ya, kita sudah pernah belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Jadi kalau kita membaca teks, inti permasalahan yang ada di teks itu apa? Itu yang disebut dengan ide pokok. Lalu kata lain dari ide pokok yaitu pokok pikiran, pikiran utama atau gagasan pokok. Nah, kata lainnya adalah itu tadi
Dan semuanya itu bertujuan untuk menentukan inti permasalahan dari suatu teks. Ya, sama-sama bertujuan untuk menentukan inti permasalahan. Begitu. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Yang pertama, ya, membaca teks dengan seksama, dipahami, dimengerti maksud dari isi teksnya. Setelah itu, perhatikan kalimat pada masing-masing paragraf. Ya, kalau perlu diberi tanda mana yang informasi pentingnya. Lalu yang ketiga, kita mencari kalimat utama, yaitu kalimat yang bersifat umum. Ya. Setelah kita menentukan kalimat utama, baru kita bisa menuliskan ide pokoknya berdasarkan kalimat utama yang sudah ditemukan. Untuk lebih paham, kita langsung ke contoh ya anak-anak ya. Tentukan ide pokok pada teks non-fiksi di bawah ini. Perhatikan, ini ada teks non-fiksi. Dibaca dengan seksama ya. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Nah, dari teks ini mari kita tentukan ide pokoknya ya anak-anak. Ide pokok paragraf di atas adalah sebagai berikut. Kalimat inti ya, atau kalimat utama kita sudah menemukan ada di kalimat kedua, yaitu bunyinya adalah berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi ini adalah kalimat utamanya anak-anak. Kalimat yang bersifat umum tadi kan menjelaskan ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menemukan atau menentukan ide pokoknya. Maka ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Jadi ini adalah ide pokoknya, ya. Selanjutnya, membuat ringkasan teks non-fiksi. Nah, kalau kita sudah baca teks non-fiksi, kita ingin meringkas, merangkum menjadi lebih jelas ya. Cara-cara yang dilakukan adalah yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Kalau sudah menentukan ide pokoknya, baru menyusun ide pokok ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Misalnya ada beberapa ide pokok. Ya, dalam tiap paragraf ada beberapa ide pokok. Dari ide pokok masing-masing paragraf itu tadi kemudian disusun, digabungkan menjadi sebuah paragraf yang baru dengan ditulis menggunakan bahasa sendiri. Nah, jangan lupa juga harus memperhatikan pemilihan kata dan ejaan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Itu cara membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang selanjutnya, menguraikan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran. Ya, tahu ya anak-anak peta pikiran ya, atau mind mapping nama lainnya. Yang pertama, kita tentukan ide pokok setiap paragraf.
Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi dalam teks. Yang ketiga, menentukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat yang ada dalam teks. Setelah itu, menuliskan ke dalam peta pikiran. Ini adalah contohnya anak-anak. Ya, ini contoh teksnya. Teksnya sama yang seperti tadi. Cuman di sini kita akan menyajikan ke dalam bentuk peta pikiran. Supaya apa? Disajikan ke dalam bentuk peta pikiran supaya mudah memahami ya informasi yang ada di dalam teks. Ini adalah contohnya. Kita tulis judulnya berdasarkan teks tadi tentang jenis ekosistem. Jadi di jenis ekosistem itu kan terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Baru kita tulis di bawahnya ekosistem alami pengertiannya apa, baru dituliskan contohnya. Sama di ekosistem juga demikian. Ya, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Di sini dijelaskan pengertian dari ekosistem tersebut, baru di bawahnya lagi dituliskan contohnya. Dengan menyajikan seperti ini dapat mempermudah anak-anak dalam mendapatkan informasi, membacanya juga lebih mudah dipahami. Begitu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi yang Bu Husna sampaikan ya. Apabila anak-anak kurang bisa memahaminya, kalian bisa nanti bertanya melalui WhatsApp. Kemudian ada juga penugasan nantinya di Google Form, Husna share di Google Classroom, jangan lupa dikerjakan ya. Semua materi yang Husna sajikan tadi juga ada di Bupena, jangan lupa dibaca dan dipelajari. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Husna akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.